Oke, selamat sore teman-teman semua. Eh, Semoga kabarnya sehat selalu dan selalu diberikan kemudahan rezeki ya. Dan kembali lagi ya, mungkin jarang sekali upload untuk tentang indukan dan kandangnya ya. Dan di sini kebetulan lagi melahirkan ya. Dan yang membantu adalah Bang Tarsan karena sudah biasa membantu dalam proses persalinan indukan babi ya. Dan di sini persalinannya baru lahir 6 ekor dan 1 ekor meninggoy ya. Meninggoy. Dan ini Bang Tarsan atau beli wayan Tarsan yang sudah biasa bergelut di bidang membantu melahirkan ataupun memelihara indukan ya. Oke, dan mungkin Bang Wayan selanjutnya yang akan menjelaskan semuanya ya, mungkin di proses persalinan biar teman-teman di rumah khusus yang baru ya bisa memahami atau setidaknya ada gambaran untuk teman-teman yang memiliki indukan di rumah agar bisa ya ke depan bisa melahirkan tanpa bantuan, apalagi bantuan dari dokter hewan ya. Dan mungkin di belakang agak saya blur ya karena memang ada darahnya, baru saja melahirkan karena memang di YouTube tidak boleh ya ada konten yang ada darahnya, nanti bisa dihack ya. Oke, dan ini sudah lahir 6 ekor dan mungkin beli wayan ya, yang pertama mungkin berapa hari sebenarnya mungkin indukan mengandung ya atau bunting ya sebelum akhirnya melahirkan ya. Mungkin Bang Wayan bisa menjelaskan ya. Untuk kehamilan biasanya 3 bulan 15 hari atau 115 hari lahir. 115 hari. Bang Wayan mungkin bisa maju mundur ya Bang ya. Iya, bisa maju mundur. Dan khusus mungkin Bang Wayan bisa ya memberikan cara kepada teman-teman di rumah ya, khususnya yang baru mau belajar bagaimana sih setelah mungkin anakan babi itu lahir, apakah harus disuntik atau dirangsang atau dan seterusnya, karena Bang Beli Wayan yang lebih mengetahui hal-hal tersebut ya. Pertama, tetap kita rangsang waktu mau lahir. Anak pertama keluar harus kita rangsang. Ukurannya 5 mili dan obatnya ini. Oh, kebetulan Bang Wayan bawa ya obatnya ya, dan obatnya ini dia. Ini Intrasin. dikasih 5 mili. Dikasih 5 mili. Dikasih obat 5 mili dan disuntikkan berarti sebelum lahir ya, Bang ya. Sesudah anak lahir. Sesudah anak lahir 1 ekor. Sesudah anak lahir 1 ekor. Nah, apakah semua Bang harus dirangsang atau memang ada indukan-indukan yang tidak mesti harus dirangsang untuk kelahiran ini? Harus ya, kalau kita itu memang pengetahuan kita di sana, fungsi perangsang ini bukan hanya untuk melahirkan, tetapi merangsang air susu juga, begitu, supaya lancar air susunya dan pertumbuhan anak juga nanti cepat. Dan mungkin ngomong-ngomong tentang anakan babi, mungkin idealnya ya Bang ya, idealnya berapa indukan ya melahirkan, istilahnya kayak manusia juga ya, melahirkan bayi ya, bayi atau anakan babi ya. Ya normalnya kalau lahir, kalau induk darah mungkin cuma 8, tetapi kalau udah pernah melahirkan minimal 10 atau 12, itu yang baik. Kalau 14 nanti takutnya pasti ada yang kecil, kerdil, seperti itu. Berarti kalau di Bali buncit ya, buncitnya. Ya, buncitnya. Oke, mungkin banyak ya yang harus dipelajari. Ya, garis besar atau umumnya ya. Babi itu dari pemilihan bibit indukan, dari mungkin setelah melahirkan dari babi bunting. Berarti
seperti video yang sebelumnya ya, juga dari Beliwayan ya, untuk pemberian pakan dari 1 kilo atau 2 kilo ya, dari 2 kilo sebelum melahirkan, sekarang sudah melahirkan, jadinya nambah jadi 4 kilo ya per hari, karena supaya bisa menambah nutrisi di susu ya, susu indukannya begitu kira-kira ya. Mungkin apa lagi Bang yang bisa dijelaskan atau diberi ilmunya ya kepada teman-teman di rumah ya. Dan berselang 1 jamnya kita harus sudah melakukan pemotongan gigi. Pemotongan gigi, jumlah giginya ini adalah 8. Dan langsung diberi penambah darah atau zat besinya perdek 2 mili. Itu bisa langsung dikasih atau boleh besoknya. Tapi kalau bisa sekarang kita mau eksekusi ini, mau kita potong gigi terus kasih perdek. Yuk, oke, sekarang kita mau potong gigi dan alatnya ini. Dan kita sekarang mau potong gigi, teman-teman. Ini caranya. Telunjuk kita masukkan ke mulutnya seperti ini. Ini giginya teman-teman. Ini udah tua. Oke, ibunya berdiri ya. Dan untuk obatnya perdek 2 mili. 2 mili ya. Ya. Terus daerah suntikannya seperti ini. Ini teman-teman. Ya. Bangun anak ini. Sekarang habis melahirkan, setelah keluar ari-ari semua, sekarang untuk induk kita kasih antibiotik lagi teman-teman. Ini 5 mili antibiotiknya. Ini sekaligus vaksin pertama untuk anak dan pembersih kantong rahimnya. Itu teman-teman. Pertama-tama seperti ini caranya teman-teman, biar dia tidak terlalu merasakan sakit. Oke, dah teman-teman. Kita kasih, aduh, 5 mili. Obat. Mantap teman-teman, nyari-hari kesulitan. Oke teman-teman, mungkin tadi itu ya sudah disuntik untuk indukannya ya, sudah dikasih pembersih apa Bang? Antibiotik, pembersih kantong rahim ya, biar bersih dan biar tujuannya biar semua keluar ya ari-arinya, kotoran atau kotorannya biar bersih di dalam. Dan ini cuma lahir 6 ekor ya, yang kemarin itu ada 7 ekor ya, tapi besar-besar, itu sudah berumur 1 bulan, dan mungkin tadi sudah disuntik ya untuk anakannya, dan indukannya sudah juga disuntik untuk
pembersih kotoran-kotoran yang masih tersisa di dalam biar semuanya keluar ya. Dan mungkin ada satu lagi untuk teman-teman juga ya, untuk tadi yaitu anakannya disuntik. Dan mungkin kalau pemula ya seperti saya, kebablasan mungkin ya jarumnya, apakah itu berpengaruh atau mungkin ada ukuran jarum tertentu, mungkin ada ukuran jarum tertentu yang harus masuk ke leher anakannya, yang mungkin Beli Wayan juga bisa menerangkan ya, atau menjelaskan sedikit lah bagi teman-teman ya, buat teman-teman di rumah. Nah, untuk nyuntik anaknya, ini jarum spade baru, yang ini udah kepake. Ini caranya, kita buka dulu. Ini tutupnya kita buka. Di sini kan ada garis-garis teman-teman. Ini ada garis, ini polos. Kita potong di sini. Ini kita potong. Setelah kita potong, baru masukkan lagi seperti ini. Seperti ini jadinya teman. Masukkan. Berarti kedalaman masuk ke anak babi di lehernya sedalam ini teman-teman. Mungkin ada 2 sentian ya. Iya, mungkin ada 2 Mungkin senti. 1,5 lah, 1,5 senti. Mungkin itu yang cara yang paling ampuh teman-teman ya, biar tidak kebablasan untuk jarumnya. Jadi bisa dipotong dulu tutupnya, nanti dikasih ukuran sekitar 1,5 senti. Jadi meskipun tenaga teman-teman kebablasan, tapi jarumnya tidak akan lewat ya, karena sudah ada Pembatas. ya, karena sudah ada pembatas. Ya. Dan untuk induknya memang udah disediakan jarum seperti ini teman-teman. Memang udah khusus jarumnya seperti ini. Berarti full ya masuknya. Full. Itu tadi sudah ada penjelasan meskipun sedikit secara garis besar. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman pemula, peternak pemula ya. Teman-teman bisa memanfaatkan video tadi ya untuk khususnya peternak pemula. Sisi lain untuk lebih jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti kalau ada kesempatan pasti dijawab oleh Beli Wayan ya. Dan mungkin teman-teman juga ada yang bisa memerlukan jasanya Beli Wayan, silakan bisa hubungi saya ya. Nanti saya sampaikan ke Beli Wayan. Beli Wayan akan mengajarkan dari mulai lahiran ya, apa yang harus dilakukan setelah lahiran dan cara-caranya ya. Paling 1 kali 2 kali sudah langsung bisa ya. Ini bukan promosi ya teman-teman ya, cuman ya begitulah. Kalau mungkin ada ya teman-teman yang memerlukan bantuan Beli Wayan ya, silahkan telepon atau bisa via WA ya. Saya akan kasih tahu, dan ya asal jangan jauh-jauh sampai di Leleng mungkin tahu negara dan sebagainya, mungkin agak kejauhan ya, mungkin sekitaran, karena kita ada di Karangasem Nongan ya, dan sekitaran Karangasem ya berapa kilo mungkin Beli Wayan bisa membantu ya. Biar anak babinya seperti ini teman-teman. Dia jinak sekali teman-teman. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja ya video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya bagi peternak semuanya. Dan di sini saya hanya pemula dan Beli Wayan juga pemula. Dan di sini kita mencoba berbagi ya. Silakan teman-teman jangan asal tanggap komen, tetapi teman-teman silakan ambil positifnya ya, dan negatifnya tidak usah dibahas. Teman-teman bisa turuti ataupun tidak ya. Itu adalah hak teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Silakan ambil positifnya dan buang jauh negatif. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.